Halo Sobat Cerdik ya, lanjut lagi kita akan membahas tentang matematika di buku paket bab perpangkatan ya untuk soal Ayo Berpikir Kritis halaman 11 nomor 6. Oke, di sini kita ke nomor 6. Dua temanmu punya pendapat, yaitu untuk pendapat A, Dwi Lestari berpendapat bahwa dalam kurung 3A pangkat 4 nilainya sama dengan tanpa kurung 3A pangkat 4. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba jelaskan alasan kalian. Jadi yang pertama itu ada 3A pangkat 4, lalu yang kedua itu ada 3A pangkat 4. Yang satunya pakai kurung, satunya tanpa kurung ya. Dan sekali lagi saya jelaskan, dua pernyataan matematika ini adalah dua pernyataan yang berbeda dengan kurung dan tanpa kurung ya, sangat berbeda. Apabila dia di dalam kurung artinya dia sudah menjadi satu kesatuan sehingga yang dipangkatkan 4 itu keseluruhan semua yang ada di dalam kurung. Oke, seperti ini ya. Kalau misal kita cari hasilnya, maka tinggal kita hitung. 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu 81, A-nya ada 4. Jadi 81 A pangkat 4. Sedangkan untuk yang bawah ini dia tetap 3A pangkat 4. Nah, coba lihat, dia berbeda ya kan? Jadi jawabannya untuk yang A itu tidak sama. Alasannya itu karena perpangkatan yang ada di dalam kurung itu dia sudah dalam satu kesatuan ya, sehingga yang dalam kurung ikut terpangkat. Sedangkan apabila tanpa kurung dia tidak ikut terpangkat ya keseluruhannya, hanya A-nya saja yang terpangkat kalau seperti ini. Oke, next. Untuk yang 6B pernyataan 1, apakah minus 5 kali 5 kali 5 kali 5 senilai dengan minus 5 kali minus 5 kali minus 5 kali minus 5? Bagaimana menurut kalian? Coba jelaskan pendapat kalian. Sekarang kita tuliskan. Untuk yang minus 5 kali 5 kali 5 kali 5. Oke, kalau kita lihat dari sisi bentuk perpangkatan, maka seperti ini, itu penulisannya adalah minus, ya minusnya satu doang ya. Lalu untuk limanya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi minus 5 pangkat 4. Itu untuk pernyataan yang pertama apabila dia dilihat dari bentuk perpangkatannya. Tapi apabila kita mau lihat dari sisi hasilnya, maka dia setara dengan, ingat minusnya cuma satu doang. Lalu kita kaliin 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu 625. Ya, ingat aturan dalam tambah kurang kali bagi itu tanda kurung harus didulukan. Jadi minusnya cuma 1 ya, lalu yang di dalam kurung itu 625. Maka hasilnya minus 625. Lalu untuk yang ke minus 5 minus 5 minus 5 itu kita lihat nah, di sini minus 5-nya semuanya dalam kurung dan berbentuk sama, maka dia bisa dituliskan sebagai bentuk perpangkatan minus 5. Ini ada 4. Minus 5 dalam kurung yang terpangkat dengan 4. Ya, jadi berbeda dengan atasnya. Ini kalau dilihat dalam sisi perpangkatan. Lalu kita lihat kalau kita mau cari hasilnya, oke. Jadi minus kali minus itu plus, plus kali minus itu minus, minus kali minus jadi plus. Oke, kalau misalnya kalian ada yang bingung tentang perkalian plus min min plus, oke silakan kalian tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya bahas di satu video sendiri. Oke, ini tadi min 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 dia jadi plus. Lalu perkalian kalau minus plusnya udah, baru kita ngurusin angka ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu 625. Nah, oke, ini coba kalian lihat ya. Dari atas, kalau dilihat dari bentuk hasil perpangkatan, itu dia salah, tidak sama. Bawah pun juga tidak sama. Oke, berarti untuk yang pernyataan 1, itu pernyataannya salah ya. Jadi dia salah. Lalu untuk yang pernyataan kedua, kita kerjain.
Tetap yang B ya ini ya. Yang kedua, itu minus 5 kali 5 kali 5. Kalau kita lihat dalam bentuk sisi perpangkatan, dia jadi minus. Lalu yang di dalam kurung kita kerjakan sendiri ya. Jadi minus 5 pangkat 3. Ini kalau dalam bentuk perpangkatan. Lalu untuk yang satunya, salah, sorry. Jadi ini minus 5 kali minus 5 kali minus 5, dia dapatnya adalah minus 5. Ini minus 5 sudah dalam satu kurung, maka dia disatukan dalam satu kurung juga. Karena ada 3, maka pangkatnya adalah 3. Oke, kalau kita lihat memang sih sekilas sama ya, tapi dia beda. Untuk meyakinkan, maka kita pakai dengan cara melihat hasil ya. Jadi minusnya sendiri, satu doang nih. Lalu yang di dalam kurung, itu kita kerjakan 5 kali 5 kali 5. Jadinya 125. Lalu yang kedua, minus 5 kali minus 5 kali minus 5. Ini minusnya ada 3, min kali min jadi plus, plus kali min jadi min. 5 kali 5 itu 25, 25 kali 5 itu 125. Nah, mungkin ya kebetulan dia hasilnya sama. Tapi percayalah bahwa mereka itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, jadi untuk penempatan tanda kurung dalam perpangkatan, dalam plus min itu sangat berpengaruh. Jadi apabila dia sudah berada dalam kurung yang sama, ya, atau dia semua bilangan yang terdapat dalam satu kurung, ya, itu sudah dalam satu kesatuan. Jadi untuk contoh, ini 5 kali 5 kali 5 ini udah dalam satu kesatuan. Ya, jadi dia harus dikerjakan secara terpisah. 5 kali 5 kali 5, jadi 125. Minusnya baru ditambahin di akhir. Lalu untuk yang ke ini, minus 5 kali minus 5 kali minus 5, ini kan yang dalam satu kesatuan tuh minus 5-nya. Ya. Nah, minus 5 yang dalam satu kesatuan, ini ada double 3. Ya. Berarti dalam penulisannya itu juga minus 5 pangkat 3. Dikurung dulu minus 5-nya, baru pangkat 3. Oke, sekian pembahasan hari ini. Apabila kalian ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, bye-bye.